Masih belum bisa. Baik ya, kita sambil nunggu teman ya, kita ini saja lah ya, kita mulai saja tutorial kita dengan sama-sama baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke, baik ya. Ini kita pertemuan yang ke-8. Kemudian di modul kita ada 2 lagi yang belum kita selesaikan ya, yang belum kita bahas. Nah, itu modul 8-nya itu kita akan melihat contoh-contoh aplikasi kearsipan ya, contoh-contoh perangkat lunak lah ya, aplikasi. Kemudian di modul 9-nya itu kita akan berbicara mengenai bagaimana merancang software aplikasi. Kemudian yang di perancangan nanti juga akan dikembangkan itu mengenai apa ya, misalnya bagaimana pelaksanaannya, bagaimana penggunaannya ya, bagaimana misalnya persiapannya ya, persiapan. Nah, itu jadi ini ya, jadi bahasan kita. Dan ini karena kajian software ini kan kita ya banyak ke bidang-bidang teknologi ya, komputer, dari perangkat keras, perangkat lunaknya, dan pada akhirnya kita juga ini akan melihat nanti secara umum ya, software-software apa yang bisa digunakan untuk istilahnya untuk aplikasi di kearsipan ya. Mungkin nanti di pas terakhir kalau ada kesempatan nanti Bapak tampilkan ini ya, salah satu aplikasi yang mungkin di semester kemarin dulu sempat, semester mana yang sudah Bapak kasih tapi kasih softwarenya ya, kayaknya ada ya. Rombongan Siti Wadah kemarin dapat nggak, sempat Bapak kasih nggak, di mana yang ya, bukan ya? Kayaknya belum ya. Ya ada Bapak nanti mungkin bisa apalah ya, kalau ada kesempatan bisa di ini, tapi hari ini mungkin lihat saja nanti formnya apa saja ya, karena ini kan contoh-contoh aplikasi software untuk bidang kearsipan ya. Jadi mungkin yang terakhirnya itu masuk di rancang bangunnya, ini yang perancang bangun ya. Kalau yang contoh-contoh aplikasi yang sudah jadi ya, semua aplikasi yang bisa digunakan untuk pangkalan data, itu sebenarnya sudah bisa untuk bidang kearsipan ya. Nanti di contoh-contoh yang sebelum untuk yang dirancang. Kalau dirancang itu biasanya berbasis website ya. Yang kayak SIKD ya, itu berbasis website sudah. Kalau yang ini ada 2 ya, kita ada Winisys sama Microsoft Access. Nah, itu juga sebenarnya sudah aplikasi yang kalau zaman-zaman dulu bisa digunakan untuk ini untuk pangkalan data ya. Bahkan Microsoft Excel itu sudah bisa dijadikan sebagai pangkalan data untuk pengelolaan menghitung-hitung, kemudian membuat logika ya, laporan-laporan logika yang dijadikan pangkalan data ya. Jadi bisa dari Microsoft Excel juga. Nah, baik, mungkin ini ya, kita akan coba satu ini secara konsep dulu lah ya, ini masalah contoh-contoh perangkat lunak ini. Kemudian di pertemuan di beberapa mungkin 1 jam setelah ini ya, kita coba akan isi dengan contoh yang mungkin nanti Bapak tampilkan saja ya, bagaimana otomasi kearsipan yang sudah dirancang oleh orang, kita hanya menggunakan saja gitu ya. Nah, ini mungkin ada sekitar 20 menit ya. Mungkin Siti Wardah bisa ini enggak screen share enggak? Atau ini ya, coba ya kita. Ya sudah siap ya. Berarti tinggal ini aja ya. Ya.
mungkin coba bisa di ini ya, bisa di melihat sekilas saja ya. Karena ini kan kita sebenarnya apa, kalau misalnya sudah ini sudah konsep-konsep kan bisa dibaca lah di rumah ya, di modul. Tapi kalau untuk yang prakteknya nanti yang otomasi kearsipannya, misalnya ini kan software-software yang berkaitan dengan aplikasi, nanti kita ya mungkin perlu dilihatkan atau dipraktekkan lah ya. Ini biar kita juga jangan sampai ketika ada program itu di di lembaga kearsipan, kalau kita memang tugas di sana, kita juga sudah tidak merasa heran lagi ya, karena sudah ini apa, karena sudah pernah, dan bahkan itu bisa dipinta ya softwarenya, dan mungkin di Bapak juga bisa nanti Bapak kirim pakai email ya, itu bisa ya, karena memang sih berapa 400-an mega gitu, tapi bisa dipakai Google Drive ya, bisa di emailkan, itu bisa ya. Bisa ada itu Siti Wardah? Oke, bisa ya. Ini kita konsepnya dulu ya. Nanti kita Bapak akan contohkan ya, lihatkan yang aplikasinya ya. Terbuka ada ininya. Nah, kita kan ini contoh-contoh software ya, software atau aplikasi kearsipan ya, dari perangkat-perangkat lunak di bidang kearsipan. Oke, itu ada ya ini ini Siti Wardah ya yang jadi operatornya nih katakanlah ya. Jadi ada dua nanti, Winisys sama Microsoft Access. Nah, seperti yang Bapak sampaikan dulu, Bapak tahun 2008 itu ikut diklat apa ya, tapi yang perpustakaan ya, di Perpustakaan Nasional. Nah, itu diajari Winisys ya, Winisys bagaimana cara membuat katalog buat itu, katalog untuk arsip perpustakaan lah, tapi kan untuk perpustakaan ya. Jadi didesain apa dengan program itu, dan ya zaman itu belum ada ya, Microsoft Access belum ada, sudah ada tapi mungkin kan belum ini ya, belum masih yang apa, mungkin Microsoft Access ini kan di Microsoft Office ya, mungkin masih belum maksimal kalau dibuat ini ya, tapi kemudian berkembang Microsoft Access itu. Nah, Winisys itu kita masih bentuk kode-kode ya, nanti ada kode, mau buat apa warna merah saja kita harus pakai kode apa gitu kan, nanti ya istilahnya masih seperti manual ya, seperti notepad juga itunya kan, tapi mungkin sudah agak, waktu itu dianggap yang itulah yang paling ini ya, yang paling canggih waktu itu pakai Winisys. Jadi kalau ada program aplikasi yang sifatnya untuk yang basis data, nah, dia pakai Winisys. Nah, kalau Access itu Bapak dulu sempat sebelum ke pernah di akademik ya, di akademik, di UIN, sebelum pindah ke dosen yang ilmu perpustakaan, dan Bapak juga megang mata kuliah arsip juga di UIN ya. Nah, itu selain di tutor yang di sini ya, jadi programnya dia menggunakan Access ya. Nah, jadi program akademik. Nah, jadi Microsoft Access ini kan bisa untuk mengolah ya sebagai pangkalan data ya, karena memang istilahnya dikhususkan untuk sistem dalam bentuk pemrograman gitu kan. Karena di Microsoft Office itu sudah punya sendiri-sendiri ya ininya punya istilahnya punya ciri sendiri-sendiri ya, Microsoft Word ya. Jadi kalau kita sudah menginstal komputer Windows-nya, Microsoft Word Microsoft Word-nya sudah terinstall, Microsoft Office-nya terinstall, dari OS-nya sudah terinstall. Nah, Microsoft Office itu nanti di dalamnya ada Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access. Nah, ini ada publisher ya untuk buat piagam. Nah, tapi yang Access ini ada di situ ya. Nah, cuman ya
istilahnya kalau program yang sifatnya itu kan sifatnya dockstop ya. Jadi kalau sudah kita install, nah, sudah kita install itu dia akan muncul di laman dockstop ininya ya, dockstop komputernya ya, dan dia tempatnya di C gitu kan. Jadi akhirnya kalaupun ada kerusakan, nah kita kadang-kadang komputernya rusak, hang, atau datanya hilang, yaitu karena ditaruh di C itu dia hilang dengan program ya, karena masuk dalam program itu kan. Tapi kalau nanti yang di bab 9 itu yang dirancang ya, perancangan software aplikasi yang SIKD itu dia tidak akan bisa hilang, dia ada ditaruh di D ya, bisa ditaruh di D. Jadi program-program itu seluruh yang diinstal itu taruhnya di C gitu kan. Tapi kalau yang basis website itu dia kan numpang naruh di install. Ada yang diinstal namanya exam. Nah, exam PP ya kalau orang bilang dulu. Karena kalau yang orang-orang programmer tahu ini exam PP nanti datanya, arsipnya ditaruh di D, kemudian ada htdoc taruh di sana, sama MySQL. Jadi data dengan itu tuh sudah sudah di D ya. Jadi kalau komputernya rusak, nah itu sudah tidak jadi beban lagi ya. Komputernya diinstal ulang juga kita tidak akan kehilangan ini ya. Kemudian membukanya juga kan dia numpang juga sama Mozilla atau Google Chrome ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nanti yang akan Bapak buka itu yang model yang seperti itu, yang nomor 2 yang rancang software itu ya. Nah, itu yang sebenarnya kalau dulu dia pakai notepad yang rancangnya. Nah, tapi sekarang sudah pakai Dreamweaver. Nah, kalau Bapak dulu sempat ngotak-ngatik ya masalah yang perpustakaan yang arsip juga yang SIKD itu bisa didesain karena kita memang bukan programmer tapi kita bisa untuk mengeditnya gitu ya. Jadi kita naik level dari pengguna ke administrator baru programmer kan. Kalau programmer ya harus dari sekolah, dari pendidikan kan. Baik, itu ada ini ya, ada 2 hal yang harus kita selesaikan. Contoh-contoh perangkat lunak, kemudian ada rancang bangun softwarenya ya, aplikasinya. Nah, mungkin bisa minta tolong ya itu Siti Wardah ya, nomor slide pertama. Nanti kita bisa ini ya, jadi mungkin Bapak konsep sebentar, kemudian kita bisa diskusi bareng ya terkait dengan Microsoft Access ini ya. Ya, ada sudah muncul belum? Ya, yang pertama itu, slide yang kedua, yang kedua ya. Yang pertama tadi. Nah, yang ini ya. Oke. Mungkin kalau kita lihat tadi contoh-contohnya ya salah satunya tadi sudah disampaikan di sini ya. Software aplikasi ini masih pengertiannya ya. Software atau perangkat lunak ya artinya pemrograman atau software atau kalau bahasa ininya kan itu software ya, bahasa kitanya mungkin perangkat lunak ya. Di situ disampaikan subsistem ya, yang merupakan subsistem dari sistem pengolahan informasi, dalam hal ini informasi kearsipan yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Ya, ini ya itu tadi yang Bapak sampaikan. Awalnya mungkin menggunakan Winisys ya, kemudian karena ada Microsoft Access berkembang, maka Microsoft Access, kemudian sekarang sudah ada pakai SIKD, semuanya pakai SIKD. Kemungkinan yang ke depan bisa saja nanti program baru ya yang bisa bisa di-combine ya. Kalau di perpustakaan itu ada yang digabung dengan RFID ya. Nah, jadi aplikasi itu bergabung dengan RFID. Jadi kita bisa, orang yang mau naskahnya itu sudah ada chipnya ya. Ada chipnya. Jadi kita
bisa tidak terlalu repot kita ya kalau ada orang mau cari naskah, kemudian dia katakanlah boleh masuk di tempat kita, kemudian keluar dari tempat kita kalau tidak benar-benar disahkan dulu, misalnya bisa, atau misalnya ada orang yang mau ngambil ya itu ada alarmnya gitu. Nah, jadi teknik-teknik untuk mengamankan mungkin banyak ya, itu kalau di ini ya. Tapi kalau di arsip pikir ya sebatas pemrogram aplikasinya ya kalau sudah maksimal sudah bagus ya, tidak harus pakai RFID itu ya. Tapi juga tidak nutup kemungkinan ke depan ya, karena RFID itu mengamankan ini ya, mengamankan satu bahan pustaka kita, katakanlah kita arsip ya. Itu kan kalau kita lihat di kemarin contohnya katakanlah yang perpustakaan itu ya. Perpustakaan kan dulu pakai kawat itu ya, pakai ini besi. Nah, dimasuk ke situ, dilem. Nah, kalau kita lewat dari security gate itu, dia akan berbunyi ya. Nah, itu kan pakai security gate, nanti orang bisa lepas kawatnya. Nah, sudah tidak bunyi lagi kan? Arsipnya lepasnya dari arsip itu, misalnya bundelan kawatnya udah bisa hilang. Nah, yang sekarang itu 3M ya. 3M itu sudah dia tidak pakai kawat lagi, dia pakai double tip ya. Nah, jadi seperti double tip tuh warna hijau ya, ditempel ada dua, itu lepas satu, tempel di sini. Jadi kalaupun arsip satu lembar kayak gini, tempel ke sini kan, kemudian dilipat atau ditimpa dengan kertas, kemudian ditarik kayak gini, itu kayak lemnya itu hilang. Nah, itu sudah jadi ya, naskah kita itu sudah punya ini ya, punya chip ya, punya chipnya, jadi tidak lagi berbentuk kaleng besi atau ya, misalnya kayak prosesor itu ya, ditempel tuh yang kecil tuh, kayak card lah ya, kayak card memory card yang kecil itu kan, kayak memory card yang kecil itu tempel sekali itu tidak lagi berarti kan. Nah, jadi sudah canggih kalau sekarang ya. Nah, itu kalau untuk ini ya, pengamanan. Nah, ini ya, balik lagi kita contoh perangkat lunak atau software ya. Nah, software tadi sudah disampaikan tadi ya, subsistem dari sistem pengelolaan ya informasi, dalam hal ini informasi kearsipan yang selalu berkembang. Jadi ya memang dari dulu kita, kalau Bapak proses lah ya perjalanan yang ini di perpustakaan maupun di kearsipan. Kalau dulu kearsipan itu SIMARDI ya, sistem manajemen arsip dinamis gitu. Bisa di-download di internet. Tapi kalau begitu kita install, dia masih bentuk desktop ya. Udah bagus tapi bentuknya desktop. Jadi desktop itu larinya dia ke C kan, di C terus ada di layar kita desktop komputernya muncul kan. Nah, itu kalau misalnya komputernya rusak, nah itu kita bisa kehilangan ini ya, kehilangan kehilangan ya kalau sudah diinstal ya kehilangan ya artinya kan, karena sudah tidak lagi ini kan di dalam aplikasinya itu. Nah, karena istilahnya sudah yang tidak maksimal lagi kan. Nah, itu ya. Jadi ini terkait dengan software itu ya, seperti itu, ada perkembangan yang terus berjalan, kemudian kita ya kalau Bapak kan ngikutin tadi ya, misalnya dari yang awalnya mungkin sederhana ya, seperti Unisys, kemudian yang lainnya, kemudian berkembang sampai sekarang menjadi yang SIKD ini kan. Oke, itu ya. Oke, itu kemudian arsip sebagai data lebih banyak. Oke, ini masih prolog dari contoh-contoh arsip ya. Nah, ini tujuan saja nih ya. Kalau kita sesudah mempelajari modul ini ada satu, mengenal berbagai contoh ya, berbagai contoh arsip di bidang kearsipan, kemudian mengetahui beberapa fiturnya.
fiturnya atau bentuk-bentuknya ya. Kemudian juga menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Ya, ya selama ini ya itu tadi ya baru dua aplikasi yang kita anggap mungkin itu ya, mungkin sebagai dianggap untuk software yang dan bisa yang dimanfaatkan untuk program kearsipan. Nah, ini balik lagi kita mungkin bisa di ini ya, kita akan coba nih perangkat, ada beberapa hal nanti perangkat-perangkat yang ada atau contoh-contoh software, mungkin kita bisa diskusi bersama ya, mungkin bisa tolong ini ya, mungkin dari Siti Wardah saja yaitu bacakan mungkin sampai titik lah ya, itu yang software ya, pengertian ya. Tadi Bapak sudah sampaikan secara umum ya bahwa ya software tadi kan merupakan subsistem ya, subsistem untuk mengolah ya. Tapi ini ya sama seperti tadi, tapi ini coba mungkin konsep yang secara utuhnya ya dari yang orang sudah buat. Mungkin silakan Siti Wardah dibacakan nomor 1 sampai berapa ya, titik sampai penjelasannya. Mungkin kalau paragraf banyak itu, separuh lah sampai itu ya, sampai penggunaannya itu. Mungkin kita bisa memahami karena ini kan contoh-contoh program aplikasinya yang akan kita nanti coba akan dilihat ya secara langsung. Silakan coba, Siti Wardah. Ya, oke ya. Ini kan kita masih membicarakan masalah software ya. Kemudian software yang berkembang, yang beragam. Kalau dulu kita memang kalau masa Bapak juga dulu nih sulit mau cari, karena kan itu program aplikasi itu sama dengan ya kan mengikuti zaman berkembangannya ya, teknologinya berkembang, softwarenya juga mengikuti ya. Kalau sekarang kan orang bisa, kenapa itu program-program yang ada di lembaga misalnya, atau di komputer atau di mana itu support dengan handphone misalnya kan, karena memang kondisi sekarang peralatannya sudah canggih ya, handphone sudah bisa sebagai miniatur komputer. Semua aplikasi yang ada di komputer bisa masuk di handphone, sehingga kita bisa tanpa laptop. Nah, kayak sekarang ini kan kita tutorial ya, web ya. Kalau Bapak mungkin pakai laptop nih ya, tapi yang Siti Wardah ini udah pakai handphone, dan posisi tampilan layarnya hampir sama juga dengan kita full ya, karena teknik-tekniknya mungkin bisa di landscape atau di apa, tapi prinsipnya sama ininya tinggal kita aja untuk menyesuaikan atau melihat bagaimana perkembangan dari ini ya, teknologinya juga, peralatannya ya. Nah, kalau dulu Bapak masa Bapak dulu ada HP itu mau mindahkan data dari sini, dari HP satu ke HP lain itu pakai inframerah ya, terus kemudian Bluetooth ya berkembang ya. Infrared itu harus dekat seperti ini ya. Nah, mau ngirimkan foto misalnya kan, diinikan dulu ya, dekat kayak gini ya. Nah, terus kemudian Bluetooth ya, Bluetooth ada jarak sedikit lah, 1 meter sudah masih bisa gitu kan. Kalau kita mau ke foto, mau cuci cetak foto itu kan, kita datang ke, kalau di kampus di UIS-nya di Palembang sini, masuk ke tempat cuci foto itu kita Bluetooth itu ya,
Bluetooth ini apa? File foto kita ya. Nah, di Bluetooth juga. Nah, kalau sekarang sudah kadang-kadang juga WA saja katanya. WA ya, WA sudah selesai ya. Dan jaraknya bisa kita dimanapun ya. Nah, karena kita sudah kemajuan teknologinya itu kan. Nah, artinya software-softwarenya ya berkembang juga ikut dengan kondisi peralatannya. Kalau peralatannya canggih, juga orang bisa menciptakan apa ya, softwarenya yang bisa setara dengan peralatan itu ya, dengan hardwarenya kan. Oke, baik itu. Kemudian ini contohnya ini ya, ini program ini coba bisa Aman Maulana ada apa ya, kita ini saja santai aja karena masih ya, itu kan ini ya baru konsep-konsep ya, nanti kita bisa praktek secara langsung masalah aplikasi softwarenya. Ini kita akan lihat dua software aplikasi ya, ada CD ISIS atau WinISIS ya, sama Microsoft Access. Nah, mungkin ini kita hanya melihat ininya saja ya, konsep secara sederhananya. Oke, mana tadi ada Aman Maulana? Masih ikut? Siapa-siapa kita yang hadir ini ada 4 ya, sambil di ini ya. Ada Adimas. Oke. Adimas nyambung enggak? Adimas Wahyu. Kemudian Aman Maulana. 3 ada Adriansa ya, Adriansa. 4 Siti Wardah ya. Oke. Atau Adriansa nyambung enggak? Adriansa ada? Ya, coba tadi ya sambungan dari Yeni, dari apa, Siti Wardah tadi sampai ke paragraf yang pertama itu ya, sampai ada berapa titik itu. Silakan. Tadi sampai penggunaannya ya, dari banyak program itu sampai titik ya, sampai di bawah itu, sampai baris yang sebelum paragraf baru ya. Banyak program ya itu ya. Nah, dari situ tuh yang sudah Siti Wardah batasi itu ya. Ya, silakan. Mana ya. Silakan. Ardiansyah. Oh, suara ya? Suaranya apa tuh? Apa memang sinyal ya? Oke, mungkin sinyal itu ya. Gimana? Iya dari. Iya betul betul. Silakan. CD ISIS ya. 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 Ya, baik ya. WinISIS ini memang kita bisa download di internet ya, WinISIS-nya. Kemudian kita tinggal klik saja install, seperti install kalau kita mau ambil program apa gitu ya, program misalnya program apa game, nah seperti itu. Jadi kita tinggal ambil saja, kemudian tinggal ambil saja, terus
terinstall. Nah, sudah diinstal itu ya kita sudah ini apa, tinggal memanfaatkan saja sudah jadi. Sama seperti ya kayak Microsoft Office atau Microsoft Access seperti Microsoft apa ya, yang Microsoft atau Photoshop lah kayak gitu ya, sudah ada program khusus tapi dia memang khusus untuk ini. Nanti tinggal mendesain bagaimana new apa, mau buat kita mau baru ya, lembar baru, lembar kerjanya ada, nanti tinggal pakai kode-kode sesuai dengan apa ya, mungkin yang support dengan dia kan. Nah, kalau sekarang kalau mau belajar itu ya, tinggal, kalau sekarang lebih mudah lagi kalau kita mau mempelajari apapun ya, belajar Winisys tinggal download Winisys, kemudian buka tutorial di YouTube atau buka di apa, di handphone itu. Nah, itu apa, buka di ini, tinggal di install saja ya, ini apa, sudah jadi ya gitu, sudah jadi. Ini sebentar, ini Bapak ini kan ada kegiatan ini ya, suruh bentar. Oke, ini ada ya, jadi begitu ya. Jadi Winisys itu support dengan ya, support dengan ini apa? Support dengan Windows 7 ya. Windows bahkan dari 3,0 sampai 7 sampai Windows 7 itu ya, di ini apa? Ya di komputer kita. Kalau sekarang kan sudah Windows 10 ya, sudah Windows 10, Windows berapa, tapi Bapak pikir prinsipnya masih bisa ya, karena itu kan program ini ya, apa istilahnya, dockstop ya, bisa di ini. Bahkan kalau ada yang lebih tinggi juga malah mereka lebih bisa nerima gitu kan. Tapi kemudian biasanya kalau yang ada ini apa, ada yang dari bawah ke atas malah lebih ini apa, lebih apa, lebih sulit. Dia kalau dia mau sama seperti kita kan, misalnya antar sesama ini aja misalnya kan, secara Windows berapa misalnya kan, Windows kita ngetik Microsoft Word di Windows 7, tahu kita mau kirim ke Windows 10. Nah, itu kadang-kadang ada teknik juga ya, kalau mau yang dari bawah itu bisa dibaca oleh yang Windows 10, tapi yang Windows 10 kalau mau dibaca oleh Windows 7 tidak bisa. Jadi kalau dia mau membaca itu nyimpennya di ini apa? Nyimpennya di apa? Di setting dulu ya. Jadi setting apa? Setting save misalnya Windows 3, Windows 2003 sampai 2007. Nah, jadi bisa dia dipakai gitu. Tinggal kita yang dari yang atas itu memberi akses bahwa ini bisa dibuka gitu. Tapi kalau kita langsung asal save saja, nah itu tidak bisa dibuka ya. Nah, banyak ini kalau ada orang-orang yang ikut tes ya, misalnya dia mau tes apa gitu kan, ternyata ngirim file gitu kan, file tulisannya dia pakai Windows yang lebih tinggi, nanti 13 itu 10 misalnya ya. Tahu-tahu panitianya yang nerimanya Windows 7, nah itu kadang tidak bisa ya. Nah, kecuali yang itu lebih tinggi ya, ini bisa. Nah, itu ya. Jadi Winisys ini Mbak pikir ya ini hanya sebagai pengetahuan ya. Kalau kita mau, karena sudah, kalau di program itu kan biasanya ada ini ya, akan ada perubahan ya, ada update gitu. Jadi yang sudah tidak berlaku lagi biasanya kadang tidak digunakan lagi gitu kan. Tetapi ini adalah salah satu program yang waktu itu sempat populer kan. Sempat populer karena memang yang lain belum ada gitu. Kalau sekarang sudah pakai apa istilahnya, PHP My Admin ya. Nah, sudah pakai ini, pakai program yang berbasis website, jadi tidak bisa ini lagi ya, tidak bisa apa istilahnya, yang bawah yang sudah tertinggal itu ya mungkin bisa sebagai arsip lah, sebagai ini aja apa, kalau misalnya mau
buka lagi, mau dipelajari lagi juga, kemaksimalannya sudah ini ya, sudah diupdate oleh yang baru kan. Nah, ini juga ini ya Pak, Winisys cukup handal dan mengelola pangkalan data. Nah, ya memang untuk pangkalan data ya. Kalau dulu perpustakaan pakai ini ya, pakai Winisys gitu ya. Kemudian apa nih? Selain dapat digunakan untuk kepentingan standar online ya, standar apa nih? Apa nih? Kepentingan software ya. Bacaannya apa tuh? Standalink ya. Apa? Wahyu Adimas atau Siti Wardah? Ini siapa yang ini Siti Wardah ya? Bisa dibesarkan apa itu? Oh, bacanya apa tuh? Software ya. Bisa kebaca dak? Bentar ya, coba Bapak ini apa? Oke. Ada apa? Sebentar ya, ini ada ini. Nah, itu bisa besar ya. Apa itu tadi namanya? Standalone ya. Standalone. Nah, ini mungkin bahasa komputer ya. Kita pikir standar ternyata standalone ya. Standalone software katanya. Oke, baik gitu ya. Nah, kemudian dia juga bisa disambungkan dengan LAN ya, local area networking ya. Jadi kalau kita sudah dibangun pakai Winisys itu, komputernya bisa dibuat jaringan pakai LAN. Nah, itu udah bisa antar komputer sudah bisa saling berbagi ini ya, saling berbagi data ya, berbagi data, kemudian ini apa, ya bolak-balik ya, bolak-balik ininya ya, bolak-balik bisa dia memberikan, bisa juga menerima. Oke, itu ya, mungkin bisa dikecilkan lagi itu, ini apa? Oke. Oke, itu anggaplah ya, Winisys kita sudah mungkin kalau kita mau contohkan nanti bisa bisa dicoba kita lihat sekilas dari, kalaupun tidak dari softwarenya langsung, dari Google itu sudah bisa, oh Winisys seperti ini gitu ya, model-model cara pemanfaatannya. Tapi kalau misalnya mau diinstal ya tinggal download saja, karena ini kan sudah open source ya, bisa di-download. Tetapi ya itu tadi, sebenarnya dengan pertimbangan ya, istilahnya sudah lembaga-lembaga sudah sedikit yang menggunakan ya, karena sudah migrasi semua. Karena sudah ada program yang baru gitu kan, kayak SIKD ya udah akhirnya pindah ke SIKD gitu kan. Nah, jadi sudah termasuk program yang ini ya, program yang ya mungkin pada saat itu dianggap bagus ya, tapi sekarang kita sudah pakai langsung yang berbasis website ya, PHP My Admin itu sudah support baik maupun lokal maupun yang wirelessnya sudah bisa pakai itu ya. Kalau ini kan ketika mau di-sharekan ke internet, nah itu kita tidak bisa ya, kecuali dia datanya saja diambil ya, dimigrasikan ke Microsoft yang digantikan yang ke program yang aplikasi berbasis website. Oke, baik, itu kita sudah ini ya, sudah katakanlah ya Winisys secara umum kita pahami untuk program pangkalan data ya, sebagai salah satu contoh dari aplikasi atau software yang ada di dunia, bahkan itu ya, di Indonesia, di dunia, untuk pangkalan data atau untuk mengelola arsip ya, karena arsip ini kan mengumpulkan data-data atau
naskah-naskah yang bisa dikumpulkan dalam satu basis data, nanti bisa disebarkan dan yang lain sebagainya. Oke, baik, itu CDISIS ya, CDISIS atau Winisis ya. Nah, selanjutnya mungkin satu lagi ini ya, Microsoft Access ya. Microsoft Access. Mungkin kalau kita, ini ya, mungkin bisa minta bantuan lah satu lagi, nanti kita sudah bahas sekilas, kemudian kita akan lihat coba di internet ya. Kalau mau install kita butuh waktu, mungkin nanti datanya saja ya, atau tampilannya saja. Nah, sebelum kita yang perancangan nanti, kalau yang perancangan mungkin Bapak langsung pakai, Bapak tampilkan saja ininya arsip atau aplikasinya ya, karena sudah diinstal ya. Baik, ini minta bantuannya ini diantara salah satu nih, satu paragraf saja. Nah, kemudian habis ini kita coba lihat secara umum di internet saja ya. Oh, ini contoh gambarnya atau apa ya. Dan jangan sampai kita melihat konsep sama ini ternyata juga bentuknya mungkin ada yang belum tahu ya. Kecuali kalau kita webnya secara online, secara offline mungkin kita bisa langsung ya, yang dipraktekkan atau diinstal langsung kan. Nah, ini coba Aman Maulana, tadi sudah ya, Adriansa, Adimas, Wahyu Adimas saja. Wahyu Adimas ada? Ya, kalau tidak, belum ini ya. Aman Maulana tadi sudah ya. Mungkin bisa sekali lagi lah, Aman ya. Aman Maulana. Itu kelihatan enggak? Ini pengertian ya, Microsoft Access ya. Adriansa? Andriansa? Nah, coba minta tolong satu paragraf itu ya tadi, walaupun sudah ya, tidak apa-apa ya, kita ini saja. Silakan. Ya, 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 ya. Oke, sampai di situ ya. Ya. Eh, Baik ya, ini Microsoft Access ini yaitu tadi ya salah satu program aplikasi yang dia gabung dengan Microsoft Office ya. Office-nya di install, kalau kita di laptop tuh ada install Microsoft Office. Nah, di pilihannya itu ada Word, Excel, PowerPoint, ada Microsoft Access-nya ya, Microsoft Access, kemudian ada Microsoft Publisher dan lain-lain ya. Jadi ini program yang sudah gabung dengan dan sebenarnya bisa saja misalnya kayak kita di handphone ini kan, kita kalau kadang-kadang ada satu aplikasi yang gabung ke situ ya. Ada juga yang terpisahnya, bisa saja mungkin aplikasinya khusus Microsoft Access-nya gitu kan. Tapi sebenarnya setiap komputer artinya ada itu ya, karena Microsoft Access itu menggabung dengan Microsoft Microsoft Office. Jadi bawaan dari Microsoft Office. Nah, itu memang diperuntukkan untuk yang pangkalan data. Nah, Microsoft Access ini salah satu yang kalau kita dalam bagian-bagian dari yang data ya, dari yang terkecil sampai file, sampai dokumen, sampai informasi, sampai data, Microsoft Access di situ ditampilkan ya. Kan kalau kita ada bit, ada byte, ada file, megabyte, istilahnya bahasa-bahasa yang di komputer ada ya untuk besaran file kita. Nah, ini dipecahkan di Microsoft Access ini
ada ininya ya, dia ada baitnya, ada file. Jadi waktu kita mendesain itu penataannya mungkin di itu ya, nanti dikelompokkan. Karena kalau kita mau ini ya, mau diartikan gitu kan, untuk kumpulan byte menjadi bit, menjadi byte, byte menjadi file, menjadi dokumen gitu kan. Sebenarnya kalau kita sama dengan musik kan, misalnya not satu gitu kan, begitu not ditambah mungkin bisa jadi nada gitu kan. Ya, sama juga seperti ini ya, di access ini ya, paling kecil byte bit mungkin ya, bit kemudian berkembang. Jadi sama ada pembagian database ya sampai ke file itu ada urutannya gitu ya. Oke, itu ya. Nah ini mungkin sudah ini ya, katakanlah anggap Microsoft Access, kalau pengalaman Bapak ya, Bapak sudah pernah ini, tapi menggunakan saja programnya sudah dibuat oleh kampus waktu itu Bapak masih di di staff akademik. Kemudian program untuk akademik itu menggunakan Microsoft Access ya. Jadi ada salah satu pemrogramernya dari UGM ya kalau di kita ini kan. Nah itu di Palembang ini, bukan UGM ya tapi UIGM gitu ya, UI Global Mandiri gitu ya. Nah itu dia desain dulu kan gitu kan, kemudian sudah jadi file itu kami tinggal menggunakan saja waktu itu ya, karena programnya sudah dibuat, nah program akademik gitu kan. Nah itu waktu itu termasuk ini ya, termasuk yang keren lah waktu itu kan, kalau kita ngetik sudah ada langsung ya, kalau ngetik name mahasiswa misalnya sudah jadi, nanti saya cetak absen mahasiswa itu sudah bisa ya pakai Microsoft Access. Tapi itu ya kendalanya memang kalau di desktop itu kita rawan sekali ini ya, hang dikit-dikit kan, hang karena dia di layar ini ya, layar desktop itu ininya terus programnya di C gitu kan. Akhirnya itu ya kelemahannya. Jadi kita kalau bisa yaitu tadi yang sudah dirancang itu dengan menggunakan basis data itu pakai SAMPP ya, kemudian diedit dengan PHP MyAdmin ya, Dreamweaver. Nah itu dia naruhnya cuma di D, kemudian bukanya pakai Mozilla atau Google Chrome. Nah itu kita sudah bisa dibuka, dan datanya kalaupun komputernya rusak itu tidak akan berpengaruh ya, karena datanya di D gitu kan. Tapi bukanya pakai C. Nah itu ya kalau program-program yang berbasis website seperti itu. Kalau basis website, programnya di server, malah bukanya di tempat lain kan, bukanya di tidak di depan ini tidak harus dengan laptop yang bersangkutan atau komputer bersangkutan, tapi bisa juga dengan yang di tempat lain gitu. Kemudian istilahnya dibuka, yang bukanya di tempat lain tapi servernya jauh dari posisi komputernya, itu sudah pakai jaringan kan. Oke, baik itu ya. Itu mungkin kalau kita mau, nah coba mungkin gini aja ini kan situ Wardah ini aja, buka ini ya sekilas saja ya di Google saja, misalnya gambar Microsoft Access sama Microsoft Word ya gitu ya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu saja lah. Mungkin bisa Siti Wardah ya. Kalau mungkin ada saja yang sudah pernah di kantornya atau di tempat kerjanya pakai program salah satunya yang dari Access atau dari Winisys. Bisa Siti Wardah? Ya. Iya, ke komputer. Ya, sebentar ya, Bapak ada ini dulu, bentar. Coba silakan cari screen share-nya di Winisys dulu ya, bentar ya. Oke. Coba silakan ya, ini Bapak lagi ada kegiatan ya di Jambi, jadi makan dulu. Ya, istilahnya ya, Asun ya, makasih. Mau apa ya? Ini? Udah cukup ini. Mau minum?
Air putih aja satu. Nih. Ya, masuk. Ya. Ya, oke. Sun ya. Mau ini? Enggak juicy enggak? Nah, Enggak. ini susu. Ada Kalau lagi? susu. Ya, sudah. Oke. Oke. Oke, bisa ini Siti Wardah di, nah ya coba Vinicius saja lah ya. Itu zaman-zaman lama kita pakai itu, cuman sekarang kan sudah berubah ya. Nah, coba kita Aku udah tahu sampai ini. ya, Aku udah di situ. kami ini Sun ya. 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 Ini Bapak lagi ada Bapak makan dulu. kegiatan. Oke. Silakan coba di ini apa? Ntar ya, Bapak tutup pintu dulu. Oke. Bisa Siti Wardah, ada nggak? Gambar aja ya, oke? Atau, nah ya digambar aja itu. Contoh fitur-fitur lah ya. Vinicius. Kalau aplikasinya kan kita harus nginstal ya, sulit gitu ya. Perlu waktu lah gitu kan. Oke. Nah itu, salah satu aja diklik. Nah itu model-modelnya seperti itu ya ininya apa? Itu kan tampilan seperti dockstop itu ya. Jadi kita ini apa? Kalau kita di Microsoft Word ya model-modelnya seperti itu, tapi kan ini beda itu. Mungkin bisa agak di anukan satu, diklik gambar satu untuk contoh aja ya, untuk melihat saja. Ya yang itu mungkin. Oke, seperti apa ininya ya? Menunya saja. Kita ingin lihat menunya ya. Apa saja yang bisa itu apa? Bisa dilihat ya. Ya mungkin kalau pakai komputer lebih besar ya ininya ya. Tapi itu ya ininya ya. Ya menunya kecil-kecil ya. Tapi ini kok ada itu ya. Gambar. Kayak yang di atas itu buku ya, buku subjek. Itu ya menunya seperti ya tampilannya kayak oke. Nah ini ya. Nah itu kalau dia mau buat new baru ya, kemudian apa ada file, ada apa ya seperti tampilan Microsoft Word kan, karena memang dia di Office ya, sama dengan di Office ya. Ya nggak apa-apa, kita sebesar itu sudah cukup mungkin ya. Hanya Bapak ingin ini mungkin ini contoh sebagai contoh dari Vinicius ya. Kalau kita buka menu sudah diinstal nanti jadinya seperti ini gitu kan. Dibuka ada open, ada menu, ada new ya gitu kan. Ada gambarnya ya, jadi kayak ini apa seperti Microsoft apa ya Word atau Microsoft apa ya, tetapi bentuknya masih sederhana seperti ini. Dia nanti kita yang mengedit atau membentuk kalau buat katalog ya. Nah, buat katalog. Nah, tapi ya masih ini karena dia zaman lama itu masih pakai kode-kode ya. Nah, masih kebingungan kalau Bapak dulu buat katalog ya. Katalog itu ya sulit mau mencontohkan gambar, mau menampilkan gambar warna background merah misalnya. Itu sulit ya. Kalau sekarang kan copy paste di Microsoft Word atau di apa gitu ya, atau di Microsoft Excel sudah ada insert object gitu kan, insert gambar kan. Ya ini model-model ini ya, model-model lama, tetapi ya kita juga sebagai sejarah mungkin perlu inilah ya, tidak asing lagi kalau ya Vinicius pernah melihat minimal ini ya. Bahkan sekarang mungkin bisa, kalau penasaran ya, download saja Vinicius, tadi unduh ya, begitu tuh install, cara menggunakannya lihat di internet ya, udah bisa ya. Sekarang itu udah tidak ada ini ya, semua informasi itu sudah bisa ini di kita ya, sudah bisa terdeteksi semua kan. Baik, itu Viniciusnya ya. Nah sekarang satu lagi mungkin ya Siti Wardah ya, ada yang aksesnya ya, Microsoft Access ya. Mungkin itu bisa ditutup. Ini hanya ini saja ya, hanya contoh saja.
Kalau di menunya mungkin kalau kita install tuh ya lebih itu lagi ya. Biasanya kalau kita teknologi apapun ya, yang penting ada softwarenya itu biasanya bisa ya dikotak-atik, salah mundur lagi, maju lagi. Jadi kayak kita cari alamat ya. Kalau kita salah ya balik lagi mundur ke tempat awal gitu kan, nanti maju lagi gitu kan. Kalau kita salah terus dikerjakan malah ya nyasar-nyasar ya. Jadi logikanya sama seperti kita mencari alamat gitu misalkan. Microsoft Access ya. Istilahnya tampilannya saja gitu kan, gambar Microsoft Access. Jadi ini termasuk apa ya, masuk di dalam aplikasi yang pangkalan data ya, pangkalan data kan. Oke, ini mungkin ini ya, sinyal juga. Oke, Microsoft Access ini juga udah mulai ini ya, mulai kalau ditinggalkan sih enggak ya. Saya rasa ya Bapak rasa juga masih ini apa, karena sudah banyak program-program baru, kemudian kita tidak bisa dimigrasi atau dianukan ke secara online gitu kan, karena dia kan desktop ya, sistem desktop. Bisa saja online tapi dia hanya sebagai katalog saja mungkin kan. Tapi kalau program-program yang baru sekarang itu online dan dia bisa menjadi ini ya apa, memang aktivitasnya di online kan gitu kan. Nah, kalau yang sistemnya desktop ini kan kita di apa ya, programnya itu kita nyatu di dalam komputer itu ya. Kalau yang ini kan kita bisa terpisah ya. Ya mungkin itu karena persoalan ini ya, sinyal ya. Tapi yang jelas apa ya, mungkin pernah terdengar apa ya, bahkan mungkin kalau menggunakan mungkin ini ya, karena itu biasanya lembaga buat gitu kan. Kemudian kita ini kalau program-program jadi dari awal ya mungkin belum ya, kecuali Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint ya, itu wajib 3 itu. Tapi ini juga kalau kita pelajari ya, sebenarnya masih maksimal ya. Kalau kita gunakan juga masih maksimal, tapi ya itu tadi ya, kalau kita lihat ini ada perkembangan sekarang, nanti dia tidak bisa migrasi gitu kan, tidak bisa support dengan yang berbasis website. Nah itu kan kita susah ininya ya, apa istilahnya apa, ketinggalan lah gitu ya. Tetapi dalam segi ilmu pengetahuan ya tidak ada istilah ketinggalan, tidak ya. Siapapun jadi sebuah keilmuan kan, masih tetap dikenang juga ini sebagai salah satu software yang ada masa jayanya pada waktu itu kan, dan orang bisa ini ya sedikit-sedikit ini pakai Winisys-nya, pakai Winisys gitu kan. Sekarang sudah tidak lagi kan. Sekarang kalau mau ini pakai lari sekarang ke ini ya, ke apa? Ke untuk apa, channel-channel itu kan pakai Canva ya, pakai Canva atau pakai KineMaster ya, KineMaster ya, atau misalnya menggunakan ini apa Maker ya, ada Photoshop, Photoscape ya, nah, yang lain-lainnya itu lebih ini lagi. Oke, itu sepertinya tidak bisa ya itu Siti Wardah ya. Nah ini temennya juga nih pada ini ya, rata-rata ke ya, mungkin sinyal ya sinyal ini ya. Tapi oke, tidak apa-apa. Mungkin kita coba yang ini ya, yang tadi ya, yang balik lagi ke sedikit lagi ya, nanti sebelumnya, nanti lanjutnya nanti Bapak sampaikan di laptop Bapak yang aplikasi yang sistem kearsipan dinamis ya. Oke, bisa screen share hilang ya? Tidak ini lagi ya. Ini mungkin sinyal ya, yang lain aja itu sudah pada lari ya. Pada mungkin bahasa kita terpental lah gitu ya, karena sinyal mungkin ya.
Nah, oke, coba nih Bapak cek ininya ya. Yang Siti Wardah masih nggak bisa itu ya? Eh, oke, sinyal ya. Oke, jadi eh, tinggal yang eh, perancangan lah ya. Jadi kalau contoh-contohnya kita sudah ada 2, jadi itu ya Winisys. Ya mungkin ada saja program aplikasi lain yang bisa digunakan ya. Nah, kalau dulu ada orang membuat apa ya? Artinya membuat nama-nama sendiri ya, tapi itu programnya masih program bookstop juga. Misalnya kalau perpustakaan kemarin ada chipnya, cerah informasi pustaka, ternyata itu nanti kita bangun program aplikasi tapi masih dockshop ya. Nah, contohnya kalau perpustakaan, misalnya yang perpustakaan ini Bapak ceritanya di Unsri, pascanya itu pakai masih cerah informasi pustaka ya. Kalau di Win sudah pakai Slim. Nah, kalau di ke dinas kearsipan, nah di pelaksanaan kota ya itu tadi pakai yang SIKD itu ya. Nah itu ya, jadi ada 2 program aplikasi yang tadi secara umum kita sudah lihat. Ada gambar Winisys ya. Winisys ya seperti itu. Mungkin kalau kita mau install kan lebih masuk ke dalam menu-menunya. Kalau ini kan hanya sebatas gambar saja ya. Nah, kemudian yang yang satu Bapak anggap sudah ini ya, modul 8. Contohnya yang di modul itu digambarkan 2 ya, satu pakai Winisys, satu pakai Microsoft Access. Nah, untuk selanjutnya ini mungkin untuk ini ya, sebelum kita nanti melihat ke konsep sedikit, mungkin ini Bapak bisa masukkan merancang ya, perancangan dari di modul 9 ya. Modul 9 itu merancang software aplikasi ya, aplikasi yang di bidang kearsipan. Nah, salah satu contohnya yang ini Bapak ini paling SIKD ya. SIKD, Sistem Kearsipan Dinamis. Nah, ini mungkin bisa. Tapi Siti Wardah masih dengar ya? Halo Siti Wardah? Ya, ya oke. Ya, tidak apa-apa, kita sambil nunggu yang lain ya. Nah, ini Bapak tampilkan saja ya. Ini kalaupun ini yang software aplikasinya ya. Jadi kalau tadi kan kita sudah melihat secara konsep, secara ini aplikasi-aplikasi yang pernah berkembang gitu kan, dan masih berbentuk dockstop lah ya. Nah, sekarang ini Bapak tampilkan yang bentuk website yang bisa saja nanti diinstalkan ya. Kalau ini walaupun dibuka dengan Mozilla, dengan Google Chrome, itu sebenarnya tidak pakai internet ya. Jadi nanti kalau kita mau buat bisa dibuat LAN-nya. Nah, kemudian kita bisa saling sharing data gitu kan. Oke, ini Bapak tampilkan saja mungkin ininya ya, aplikasinya. Mudah-mudahan masih ini ya. Bapak kemarin sempat install, tapi kemudian